CF 스타로 이렇게 알려졌더만요. 아니 한국에서 감독하면 CF가 안 들어와요. 근데 인도네시아는 선수보다 감독이 CF 더 많이 들어요. Perkataan Jadi Sinteyong selebriti itu Sinteyongnya memang ada di benarnya, Indonesia. karena fans timnas memang sangat mencintai pelatih berusia 53 tahun tersebut. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki walau di mana kalian berada ya. Sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke guys, insyaallah hari ini saya ingin berbicara terkait dengan kepulangan Sinteyong ke kampung halamannya di Korea Selatan. Dan apakah fans yang ada di Indonesia, bukan saja fans lah kan guys, seluruh rakyat Indonesia ini begitu sangat mencintai Sinteyong sebenarnya. Jadi kalau saya mengambil peratusannya, mungkin 99% ya, semua fans yang ada di Indonesia ini sangat cinta kepada Sinteyong karena telah membangun sepak bola Indonesia begitu jauh sekali sampai ke peringkat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi sebenarnya banyak jasa Sinteyong, dan jasa pertama juga daripada mantan ketum dulu Bapak Iwan Bule dan juga Ratu Tisha yang telah membawa sebenarnya Sinteyong ini masuk ke dalam timnas Indonesia. Jadi ada juga jasa-jasa mantan ketum dulu, mantan ketua umum PSSI, yaitu Iwan Bule, Bapak Iwan Bule dan juga Ratu Tisha itu yang telah membawa. Sebenarnya pertemuan ini dengan Sinteyong ini telah berlaku ketika Piala AFF di Kuala Lumpur, di mana Bapak Iwan Bule dan Ratu Tisha ya yang ketemu dengan Sinteyong dan merunding beberapa perkara, termasuklah ingin membawa Sinteyong itu ke timnas Indonesia, dan akhirnya benar-benar telah terjadi, telah berlaku Sinteyong menjadi pelatih kepada timnas Indonesia itu. Jadi apapun guys, semua sebenarnya pendukung timnas Indonesia, daripada fansnya, rakyatnya, semualah, bukan saja di Indonesia, di luar daripada Indonesia pun, saya percaya 99% lah kan guys akan mendukung Sinteyong ini dan memperlanjutkan kontraknya sehingga 2027, dan kalau boleh lebih daripada itu. Kalau boleh lebih daripada 5 tahun lah Sinteyong ini di Indonesia, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, kita tidak tahu. Melihat kepada kondisi perkembangan sepak bola Indonesia itu, ada kemungkinan Sinteyong itu akan diperpanjangkan lagi kontraknya. Yuk guys, kita simak dulu dalam video ini. STY saya sangat dicintai di Indonesia, kata STY itu, dan kemungkinan 99% penduduk fans timnas Indonesia ini cinta kepada beliau. Itu ceritanya ketika di media Korea. Oke guys, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini. Sinteyong dapat dikatakan sebagai salah satu pelatih tersukses yang melatih Indonesia karena berkat tangan dinginnya beberapa prestasi mampu diwujudkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Sinteyong mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sebuah acara di Korea, di mana pada saat itu Sinteyong menceritakan bagaimana pengalamannya melatih timnas. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Cerita Sinteyong selama menjadi pelatih timnas Indonesia di media Korea. Apa ceritanya guys? Iya, nama Sinteyong pastinya menjadi nama yang tidak asing di Korea. Sesuatu yang tidak mengherankan, karena namanya pernah menggemparkan publik Korea usai membawa negaranya mengalahkan Jerman di ajang Piala Dunia. Sejak saat itu Sinteyong menjadi pelatih yang begitu diperhitungkan. Banyak negara maupun klub berlomba untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun dari semua tim tersebut, yang paling beruntung adalah timnas Indonesia. Ini di mana mantan Iwan Bule akhirnya dulu, resmi menjadi pelatih timnas Garuda pada akhir tahun 2019 yang lalu. Jasa Iwan Bule ini yang membawa Sinteyong
ke timnas nih guys. Sampailah saat ini Sinteyong masih lagi bersama timnas Indonesia. Kini memasuki tahun keempatnya melatih timnas Indonesia. Sinteyong Tahun telah memberikan keempat. banyak perubahan. Selain perubahan, dirinya juga memberikan prestasi, yang dimana prestasi ini sulit dilakukan oleh pelatih Indonesia sebelumnya. Di antaranya adalah meloloskan Indonesia di ajang Piala Asia. Tak main-main untuk hal ini, STY meloloskan 3 tim, yakni timnas senior, timnas U23, dan timnas U20. 3 tim. Terkhusus timnas senior, Piala Asianya baru selesai beberapa bulan yang lalu. Dan secara luar biasa, Sinteyong berhasil membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Sebuah prestasi yang langsung menjadi sejarah bagi timnas, karena sebelumnya Indonesia tidak pernah lolos ke fase gugur. Sejarah demi sejarah ya guys, yang dilakukan oleh Sinteyong untuk timnas Indonesia itu akan menjadi sejarah untuk timnas Indonesia dan menjadi sejarah untuk Indonesia lah secara umumnya ya. Atas prestasi luar biasa yang ditunjukkan oleh Sinteyong membuat dirinya diundang oleh salah satu stasiun televisi di Korea. Pada kesempatan itu, Sinteyong disuruh menceritakan pengalamannya saat melatih Indonesia. Sinteyong kemudian mengungkapkan, jika Indonesia memiliki banyak penduduk, yang 80% diantaranya adalah fans sepak bola. Ia juga mengatakan, jika sepak bola Indonesia saat ini tengah berkembang. Mantan pelatih Songnam itu juga menilai, jika Indonesia adalah negara yang unik, dan dirinya merasa sangat dicintai oleh orang-orang Indonesia. 그 이유가 있습니다. 지난번에 열렸던 카타르 아시안컵 인도네시아가 사상 첫 16강에 진출합니다. 나 인도네시아 응원했어. 난리 나는 거 봤어. 인도네시아 응원했어. 사실 그 얘기 좀 해주세요. 그러게요. 이게 분위기가 어떤지. 사상 첫 16강 진출이거든요. 지금 사실 인도네시아가 인구가 공식적으로 2억 7천만 명 정도 되는데 축구 팬들이 한 80% 됩니다. 국민 전체의 80% 정도 된다고 얘기를 하고 80% dari 270 juta tuh 성적은 못 내다 보니까 penggemar sepak 이제까지 bola. 많이 좀 주춤했는데 4년 있으면서 상당히 축구가 많이 발전했고 이걸 극복하고 아시안컵에서 16강을 올려놓으니까 지금 인도네시아가 난리가 난 겁니다. 지금 인도네시아 가면요. 가본 사람들 얘기가 어디에 가든 신태용 얼굴이 있고 특히 CF 스타로 이렇게 알려졌더만요. 아니 한국에서 감독하면 CF가 안 들어와요. 근데 인도네시아는 선수보다 감독이 CF 더 많이 들어와요. Perkataan Jadi Sinteyong selebriti itu Sinteyongnya memang ada di benarnya, Indonesia. karena fans timnas memang sangat mencintai pelatih berusia 53 tahun tersebut. Buktinya banyak yang berharap jika kontrak Sinteyong diperpanjang oleh PSSI. Fans mengharapkan hal tersebut karena mereka yakin di bawah kendali Sinteyong, sepak bola Indonesia akan lebih berkembang dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Contohnya adalah level Asia. Tapi kontrak Sinteyong ini memang sudah diperpanjang sampai ke 2027 kan guys. Tetapi kalau paling bagus lah, dia lebih daripada itulah untuk mengekalkan konsisten timnas Indonesia ini. Sebab kalau dia sudah pelatih yang bagus, lepas itu ditukar lagi, dia akan menjadi dari bawah ke balik. Maksudnya pelatih yang baru, dia akan mula build up semula. Jadi akan mengambil masa lagi. Jadi selagi Sinteyong ini dapat membina timnas ini dengan bagus, dengan baik, keputusan prestasinya berkembang, maju, itu biar dia dikekalkan di Indonesia. Melainkan kalau sudah prestasi itu terlalu buruk, menjunam jauh, maka bisa mengambil pelatih yang baru. Jadi setakat ini saya melihat konsistennya Sinteyong ini masih lagi di tahap yang paling memuaskan. Paling memuaskan guys. Dia bukan 80%, 85%, dia 90% ke atas prestasi Sinteyong ini. Kalau bagi saya lah memuaskan itu. Jadi di grade A juga dia punya pencapaian ini. Jadi bisa dikekalkan, nggak perlu terburu-buru guys untuk mencari pengganti yang baru. Biar kekalkan dia ya. Oke, kita lanjut.
Kini harapan fans mulai menjadi kenyataan setelah Sinteyong berpeluang besar membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika lolos, maka skuad Garuda bakal melawan negara-negara kuat di Asia. Selain itu, dengan lolos ke putaran ketiga, maka secara otomatis Indonesia akan langsung lolos ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Otomatis lolos di Piala Asia. Belum pernah dilakukan oleh pelatih timnas sebelumnya. Nah, selepas ke putaran ketiga itu sebenarnya sudah otomatis ataupun otomatis ya lolos ke Piala Asia pula tahun 2027 ya kalau tidak silap. Jadi untunglah. Untuk saat ini, Sinteyong tengah fokus bersama timnas U23, di mana mereka akan bermain di ajang Piala Asia pada pertengahan bulan ini. Lawan yang bakal dihadapi terbilang berat, karena harus menghadapi tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Untuk targetnya, Sinteyong diberi target oleh PSSI sampai ke babak semifinal. Karena dengan begitu, Indonesia bisa bermain di ajang Olimpiade Paris tahun ini. Tentu sebuah target yang sangat berat. Namun target tersebut mau tak mau harus diterima oleh Sinteyong. Karena hal itu berhubungan dengan nasibnya. Apakah kontraknya diperpanjang oleh PSSI atau tidak? Tapi ini sudah selesai ya, U23 ini, di mana targetnya telah tercapai sampai ke 8 babak besar, sampai ke semifinal, kecuali ketika di playoff tidak masuk ke Olimpiade itu saja. Tetapi satu perkembangan yang baguslah untuk U23 ini, sampai juga ke semifinal ya. Oke, kita lanjut guys. Banyak pelapis sudah Indonesia ini. Dia daripada U20, U23 dan ke senior. Yang U20 pun ada beberapa pemain yang bermain di timnas senior ini. Dan di U23 juga ada ramai, mungkin dalam 12 pemain yang dipanggil ya oleh Sinteyong di Kini senior. menarik dinantikan, apakah Magi Sinteyong mampu membuat Indonesia berprestasi atau tidak. Namun yang pasti sejak timnas ditangani oleh beliau, Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Buktinya terlihat dalam ranking FIFA. Jika dulunya Indonesia berada di peringkat 173, kini Justin Hapner dan kawan-kawan sudah bertengger di peringkat 134 ranking FIFA tuh dunia. 134, sekarang Jadi 133 yang terkini. Sinteyong soal pengalamannya melatih timnas Indonesia di hadapan media Korea. Gitu guys. Oke guys, itu kata-kata Sinteyong kepada media Korea bahwa daripada 270 juta jiwa yang ada di Indonesia itu 80% daripadanya adalah penggemar sepak bola dan yang sangat mencintai beliau juga. Saya kira bukan saja penggemar sepak bola yang mencintai beliau guys, semua rakyat Indonesia lah kan mencintai Sinteyong ini. Sebab rata-ratanya memang 270 juta itu juga sebenarnya adalah penggemar sepak bola. Hanya segelintir yang tidak mengetahui keadaan sepak bola itu. Tetapi sejak akhir-akhir ini sepak bola Indonesia menjadi trending ya. Dan ada mungkin kata-kata Sinteyong, kalau kalian ingat ya, dulu dia akan membantu timnas Indonesia ini sampailah timnas Indonesia ini dikenali. Dia akan mengabdikan dirinya kepada timnas Indonesia ini dalam sepak bola. Kalau kalian ingat kata-kata itu, bila dia lafazkan, saya macam ada terbaca kata-kata daripada Sinteyong itu. Dia akan mengabdikan dirinya dalam sepak bola ini hanya untuk timnas Indonesia. Dan ini kita nampak buktinya jelas apabila dia mengendalikan U20, U23 dan senior. Sebelum U20 ini diambil oleh Indra Sapri, Coach Indra Sapri ya. Tapi sekarang masih lagi U23, senior masih lagi Sinteyong. Jadi bila masa Sinteyong ini ya berlibur, kalau sudah time ada pertandingan sebesar Piala Asia kualifikasi, tidak ada masa Sinteyong untuk berlibur guys. Lepas dia sudah mengendalikan senior, ada pula Piala Asia untuk U23. Jadi tidak ada masa Sinteyong ini sebenarnya untuk berehat. Jadi benarlah kata-katanya itu, saya akan mengabdikan diri saya untuk sepak bola Indonesia.
untuk berkembang, untuk membuat Indonesia dikenali. Dan sekarang ini hampir benar kata-katanya ini, hampir Indonesia sekarang ini menjadi trending, menjadi viral, dan kini apabila masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kalau lagi di peringkat putaran keempat nanti bisa lolos, InsyaAllah Indonesia betul-betul akan dikenali di dunia sepak bola nanti. Kita doakan bersama-sama guys. Oke, mungkin sampai di situ saja video pada kali ini. Kalau kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang menarik, yang terbaik daripada kalian guys. Oke, kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk dukung, subscribe, like, share, dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi terkait dengan video dan juga sepak bola di ASEAN ini. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak, jutaan yang sebanyak-banyaknya kepada kalian semua. Tanpa kalian guys, saya tidak akan berkembang dalam YouTube ini. Sebab kalianlah saya masih lagi di sini berkomentar terkait dengan sepak bola Indonesia dan juga ASEAN ini guys. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.